Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rajari Kurniawan dari kelas F4A5 Prodi Informatika Fakultas Ilmu Komputer ingin mempresentasikan hasil laporan tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Sistem Penjadwalan Muhadoroh dari mata kuliah Analisis dan Desain Berorientasi Objek dengan dosen pengampu Wawan Priyatna ST.MTI. Pertama itu bab 1 ada pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang. Pengertian sistem menurut Jogianto mengemukakan bahwa sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kedua, tujuan. Dalam pembuatan laporan sistem request pendaftaran anggota UKM Kimura ini adalah untuk mempermudah pengguna atau user dalam melakukan pendaftaran anggota UKM Kimura dan melihat jadwal muhadoroh yang akan dilakukan melalui situs web. Yang ketiga itu ada perumusan masalah. Yang menjadi rumusan masalah dari tugas akhir ini adalah bagaimana membuat sebuah sistem yang dapat menginput data mahasiswa yang akan mendaftar di UKM Kimura dan dapat melihat jadwal muhadoroh. Lanjut ke bab kedua, yaitu perancangan sistem. Yang pertama ini ada sistem request. Sistem request ini mengenai pendaftaran UKM Kimura berbasis web project sponsor UKM Warga Islam Mahasiswa Ubara Jaya atau disingkat dengan Kimura. Business need-nya itu program project ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah mahasiswa dalam mendaftar di UKM Kimura. Business requirements-nya itu dengan dibuatnya pendaftaran UKM Kimura berbasis web, ini diharapkan mahasiswa dapat dengan mudah mengikuti pendaftaran. Yang pertama itu menampilkan informasi cara mendaftar, dan yang kedua itu pendaftaran anggota baru. Business value-nya itu ada dua. Yang pertama itu keuntungan intangible. Yang pertama, meningkatkan layanan kepada mahasiswa. Dan yang kedua, meningkatkan mutu dan rohani mahasiswa. Dan yang kedua itu ada keuntungan tangible. Antara lain itu menambah ilmu kerohanian dan menambah relasi serta wawasan. Dan yang kedua ini ada sistem berjalan atau BPMN. Yang pertama ini mahasiswa atau peserta melakukan pendaftaran. Yang kedua, terus habis melakukan pendaftaran itu mereka mengisi data diri, lalu admin melakukan registrasi data anggota, kemudian sistem menyimpan data anggota itu, lalu admin memberikan kartu anggota kepada peserta atau mahasiswa, lalu peserta atau mahasiswa ini menerima kartu anggota. Dan ini adalah penjelasan dari BPMN itu sendiri. Dan yang selanjutnya itu ada usulan sistem berjalan dari BPMN ini. Yang pertama itu dari divisi CR mengadakan acara muhadoroh. Lalu pemateri ini diundang untuk mengisi acara muhadoroh. Lalu pemateri menanyakan jadwal kepada divisi CR, dan divisi CR memberikan jadwal kepada pemateri. Lalu pemateri mengecek jadwal. Jika jadwal kosong, ya menerima dan selesai. Dan jika jadwal kosong, tidak. Dan jika jadwal penuh, tidak dan menolak. Dan di bawah ini adalah use case diagram dari project saya. Yang pertama itu ada divisi CR mengadakan acara muhadoroh, lalu dari ketua Kimuranya itu memberikan izin, dan divisi CR memberikan jadwal input login. Lalu pemateri ini mengisi acara, lalu logout. Dan ini adalah pengertian dari use case. Dan yang selanjutnya ini
ada yang kelima ada activity diagram. Dan di bawah ini adalah contoh activity diagram dari use case meminta izin. Yang pertama itu divisi CR meminta izin untuk mengadakan acara muhadoroh, lalu Ketua Kimura memberikan izin tersebut. Dan yang kedua ini adalah activity diagram dari use case memberikan jadwal. Bisa dilihat dari divisi CR login ke sistem, dan di sistem itu ada dashboard, lalu dari dashboard kita memberikan jadwal lalu selesai. Dan yang ketiga ini adalah activity diagram mengisi acara muhadoroh. Yang pertama itu pemateri login untuk melihat jadwal dan sistem memberikan jadwal lalu logout. Setelah itu pemateri mengisi acara muhadoroh itu sendiri. Dan yang keenam ini ada sequence diagram. Dan yang pertama ini adalah sequence diagram dari use case meminta izin. Yang pertama itu dari divisi CR meminta izin untuk mengadakan acara muhadoroh ke Ketua Kimura, lalu Ketua Kimura memberikan izin untuk mengadakan acara itu. Dan yang kedua adalah sequence diagram dari memberikan jadwal. Yang pertama itu dari divisi CR memasukkan username dan password untuk login. Apabila username dan password salah, maka divisi CR itu sendiri harus login ulang. Dan apabila loginnya berhasil, sistem akan menampilkan halaman utama. Dan yang ketiga ini adalah sequence diagram mengisi muhadoroh. Yang pertama itu dari pemateri login ke sistem, dan sistem memberikan jadwal ke pemateri, lalu pemateri mengisi muhadoroh itu sendiri. Lanjut. Oke. Di yang ketujuh ini adalah kelas diagram. Dan ini adalah kelas diagram dari acara muhadoroh. Di antaranya itu ada hari, tanggal, telepon, lokasi, dan juga nama pemateri serta judul dari pemateri itu sendiri. Dan yang kedua ini ada kelas diagram memberikan jadwal. Di antaranya itu nama, jadwal, dan juga judul materi. Lalu setelah itu ada mengisi acara. Yang pertama ini nama, jam, tempat, hari, dan juga tanggal. Dari ketiga tadi itu bisa diedit dan juga dihapus. Kecuali mengisi acara ini hanya bisa dicetak, edit dan juga hapus. Dan yang ke-8 ini adalah deployment diagram. Yang pertama ini ada klien kita ini ngambil dari web browser, lalu kemudian ada workstation itu ya workstationnya Windows, lalu servernya itu Apache. Dan oke, lanjut. Nah, yang ke-9 ini ada state diagram. Oke, dan di bawah ini adalah contoh dari step diagram. Yang pertama itu login, lalu validasi username dan password. Apabila username dan password salah, maka akan diarahkan kembali untuk login. Dan apabila username dan password itu benar, maka akan muncul ke halaman utama web. Yang dari halaman utama web itu, kita dapat melihat jadwal muhadoroh itu sendiri. Oke, dan yang ke-10 itu perancangan database. Adalah contoh dari perancangan database dari web muhadoroh. Yang pertama itu ada pengguna. Pengguna ini isinya ada ID pengguna, username, varchar, dan password itu integer. Lalu ada jadwal muhadoroh yang isinya itu ID, jadwal muhadoroh, integer,
nama pemateri varchar, dan juga bulan varchar. Dan yang ketiga ini mengisi acara muhadoroh, yang isinya itu ID pemateri, nama pemateri, yang isinya varchar, serta judul dari materi yang berisi varchar juga. Oke, lanjut. Dan yang ke-11 ini ada perancangan interface. Dan ini adalah contoh desain user interface dari halaman login. Bisa lihat di sini ada username dan juga password. Atau juga kita bisa menggunakan login menggunakan Twitter. Dan yang kedua ini adalah tampilan interface dari dashboard. Yang isinya itu ada jadwal muhadoroh. Jadwal muhadoroh diantara ini adalah bulan, pemateri 1 dan juga pemateri 2. Dan selanjutnya adalah tampilan interface logout, sama seperti dashboard tadi. Hanya saja kita tinggal mengklik logo atau tulisan dashboard logo atau tulisan logout di bawah untuk melakukan logout. Dan yang terakhir ini adalah bab 3 penutup, yaitu kesimpulan. Apa itu UKM Kimura? Kimura atau Keluarga Islam Mahasiswa Ubara Jaya adalah sebuah unit kegiatan mahasiswa atau UKM dakwah yang bergerak dalam aktivitas keislaman, iptek, serta membentuk karakter mahasiswa sebagai generasi muda penerus bangsa yang mampu bernaung di bidang di Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Laporan ini dibuat supaya mahasiswa dapat mengenali dan mendaftar di UKM Kimura serta dapat mengetahui tentang acara muhadoroh yang akan dilaksanakan oleh divisi CR dari UKM Kimura ini setiap sebulan sekali. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.